Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah Bapa di surga. Kita akan memulai kebaktian hari ini dengan bersaut-sautan. Kita akan mengucapkan tata kebaktian Prapaskah pertama. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersorak karenanya. Kami datang dengan hati yang siap menyembah kepadanya. Kami memasuki Prapaskah pertama dengan jiwa yang terbuka melakukan kebenaran. Kami mau menghayati karya pelayanan Kristus di jalan kebenaran. Dengan memadamkan lilin Prapaskah pertama, kami menyatakan kesediaan kami untuk mematikan seluruh hasrat kami yang jahat dan hanya turut kepada kehendak-Mu. Kita akan menyanyikan Dunia Gelap. Gempita dunia lenyap, terang yang semu gelap pekat, terus berjalan menuju gelap, matikan gempita dunia, masuk gelap sengsara Tuhan, bersujud di hadapannya. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Haleluya Pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabul latifah dan gendang, iringi puji dalam lembah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Marilah kita memasuki kebaktian Prapaskah ini dengan keyakinan bahwa kebaktian Minggu Prapaskah 1 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara untuk terus mengingat karya pelayanan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian Minggu Prapaskah 1 ini bertema mewujudkan kebenaran bersama dengan warga lintas iman dengan nas pembimbing dari Roma pasal 10 ayat 10 yang berbunyi demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah nas pembimbing bagi kita sekalian. Mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak berhenti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terberi. Tuhan mendasari imannya, bukanlah pasti alasnya. Dia mengambil Tuhan kan meninggalkan anaknya dan bawahannya kemujuran, tanda dan bukti kasihnya. Nanti bagimu nyatalah betapa agung maksudnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Marilah kita mengucapkan litani Prapaskah secara berbalasan. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup yang kami jalani. Tuntunan-Mu memampukan kami melewati setiap pergumulan yang kami hadapi. Ajarkanlah kami untuk dapat terus melakukan kebenaran-Mu sebagai wujud bahwa kami bisa hidup sesuai dengan yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Marilah kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah dengan mengaku dosa secara pribadi di dalam hati. Ya Tuhan, kami menyadari setiap kesalahan yang kami lakukan, namun hal itu tidak membuat kami jera. Kami menolak untuk kembali kepadamu. Rasa ego kami telah menuntun kami ke dalam dosa dan semakin menjauh daripadamu. Ampunilah kami ya Tuhan,
jikalau kami pun seringkali menjauhkan diri kami dari kebenaran dan akhirnya kami hidup dalam rasa berdosa yang kerap menghantui diri kami. Ya Yesus juru selamatku, Tuhanku bukan risku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Kala hidupku sendu dan hatiku dah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, kini dengarlah anugerah pengampunan bagi kita sekalian yang diberitakan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 10 yang berkata, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang,
Mazmur, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka dari Mazmur 91 ayatnya 9 sampai ke 16. Kita akan membacanya secara berbalasan. Setelah membaca Mazmur ini, kita akan tutup dengan lagu dari KJ 48, Kemuliaan Bagi Allah. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah membuat tempat perteduhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. untuk menjaga engkau di segala jalanmu, Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita, pembacaan firman Tuhan. Diambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-10, ayat ke-4 hingga ayatnya yang ke-15. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-15. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita terlebih dahulu menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah kami, bagaikan rusa yang merindukan aliran sungai, demikianlah juga jiwa kami saat ini, merindukan akan datangnya firman Tuhan, yang mengisi setiap relung-relung kami, agar hati kami menjadi subur, agar hati kami dapat memancarkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, taburkanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami saat ini memberikan hikmat-Nya kepada kami untuk memahami serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Mari ya Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu sungguh siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian ada tertulis firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman
yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Shalom. Suatu ketika Bapak Ibu ada biksu Buddhis, pendeta Kristen, dan juga seorang rabi Yahudi. 3 orang ini bersahabat. Mereka bersahabat sangat dekat. Nah, ketika mereka suatu ketika sedang minum kopi bersama, salah seorang dari mereka berkata, ya katakan, kalian tahu kan, kita berupaya meningkatkan jumlah jemaat kita masing-masing, maupun baik Kristen, maupun Yahudi, maupun Buddhis. Namun mengalih yakinkan, mempertobatkan, atau memualafkan orang manusia itu adalah perkara yang mudah. Gitu. Lalu ujian yang sebenarnya adalah jika kita bisa mengalih yakinkan beruang, itu akan menjadi ujian nyata siapa yang paling memiliki teknik terbaik. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mereka bersepakat melakukan hal itu. Dan beberapa minggu kemudian mereka akan bertemu dan berbagi pengalaman mereka masing-masing. Jadi mereka pergilah Bapak Ibu Saudara memberitakan kebenaran iman mereka masing-masing kepada beruang. Lalu mereka bertemu di minggu yang akan datang. Nah, saat bertemu, biksu Buddhis ini dengan tangan terbebat gendongan karena tamparan beruang yang bisa menyebabkan luka parah. Lalu ia mengatakan dengan senyumnya, dia katakan begini, ya, aku masuk ke hutan dan berhasil menemukan seekor beruang. Aku seharusnya tidak memberikan dia latihan 5 sila dahulu. Jadi dalam biksu mengajarkan 5 sila itu adalah salah satunya tidak boleh membunuh binatang apapun. Lalu dia melanjutkan, itu kesalahan. Harusnya tidak kuajarkan 5 sila dulu, dan kalian tahu beruang itu jadi berpikir dia tidak boleh membunuh ikan, sehingga dia tidak bisa makan apapun. Jadi beruang itu mulai menampariku, saat itu aku menyadari kesalahanku. Demikianlah kata si biksu itu, dia bercerita pengalamannya. Lalu ia melanjutkan, dia katakan, jadi aku mulai mendaraskan parita cinta kasih, memancarkan cinta kasih kepada beruang ini. Dan itu manjur. Saudara-saudara, kalian tahu bahwa yang namanya kekuatan cinta itu begitu luar biasa. Beberapa menit kemudian, maka si beruang ini menjadi sangat jinak. Dia setiap hari pergi untuk bertapa gitu ya, dia meditasi, duduk tiap sore dan malam. Dan bahkan dia menjadi vegetarian, dia tidak bisa makan daging apapun. Dia bahkan meminta aku untuk menggunduli kepalanya. Jadi aku berhasil mengalih yakinkan beruang itu. Tapi aku ingat, aku seharusnya tidak dari awal mengatakan tentang 5 sila terlebih dahulu. Itu kesalahan dan jangan dilakukan. Itulah cerita dari si biksu. Lalu
Datanglah pendeta Kristen itu dengan kursi roda, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan infus dan bebat yang tebal di kepalanya. Ya. Lalu biksu itu bertanya, dia tanya, "Hei, apa yang terjadi padamu kawan?" Lalu pendeta Kristen ini pun mulai bercerita, "Aku juga ikut masuk ke hutan. Lalu aku bertemu dengan seekor beruang. Tapi aku lupa, seharusnya aku tidak minta perpuluhan terlebih dahulu. Harusnya aku nggak minta 10% dari penghasilannya dia dulu. Sehingga dia begitu marah dan dia mulai bergelut denganku. Lalu kami mulai saling berpukul sampai akhirnya kami berguling masuk ke dalam sungai. Tapi ketika masuk dalam sungai itu saya pikir itu adalah kesempatan yang baik. Saya benamkan kepala beruang itu, lalu saya baptiskan saat itu juga. Lalu beruang itu pun berubah. Dia menjadi pribadi yang sangat baik. Dia sungguh berubah menjadi beruang yang ke gereja tiap minggu. Pada hari Sabtu dia bermain gitar untuk menginspirasi kabar baik kepada orang-orang. Nah, dia kini menjadi beruang Kristen yang baik. Ya walau mahal harganya, artinya saya sampai berluka-luka seperti ini, tapi itu adalah pengorbanannya. Aku seharusnya tidak meminta 10% penghasilan terlebih dahulu, itu kesalahanku. Cerita dari pendeta Kristen itu. Lalu saudara-saudara mereka bertanya kepada yang ketiga, Rabi Yahudi, yang berada di unit pelawatan intensif di rumah sakit, terbaring dengan infus, terhubung dengan monitor dan berbagai macam peralatan. Wah, ini lebih parah nih, kenapa nih bisa begini nih? Gitu ya, yang satu tadi udah celaka tangannya, yang satu kepalanya, ini sampai pakai dengan monitor dan di ruang intensif. Lalu mereka tanya, "Hei sobat, kenapa kamu bisa begini?" Tanya kedua sahabatnya itu. Lalu Rabi itu berkata, "Aku seharusnya tidak meminta beruang itu untuk disunat terlebih dahulu." Jadi ngamuklah beruang itu dan ya seperti itulah keadaan dari si Rabi itu. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kisah yang menarik mengajarkan kita bahwa dalam setiap agama seringkali kita berupaya untuk mengalih yakinkan orang, untuk mengalih yakinkan untuk bisa masuk sesuai agamanya, menjadi agama dia, tetapi lupa yang paling utama adalah sebenarnya mengajarkan apa yang tepat terlebih dahulu, secara benar. Ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang, bukan supaya orang itu bisa masuk ke dalam agamanya, dan kalau tidak begitu maka akan terjadi penolakan seperti yang dilakukan dalam kisah itu beruang. Dan itu terjadi. Dan kehidupan Indonesia yang majemuk ini tidak terkadang membuat banyak orang berlomba-lomba mengklaim bahwa agamanya lah yang paling benar. Sehingga pola relasi antar iman yang terjadi kadang melahirkan saling mencela atau berlomba menunjukkan kebenaran teoritisnya, bangga atas ajarannya, tapi sayangnya ajarannya itu tidak disertai dengan tindakan kasih, dengan tindakan kebenaran itu sendiri. Relasi yang baik adalah kalau ketika kita semua orang sebenarnya bisa berdialog dan bekerja sama lintas iman dengan saling berbagi kebenaran iman, menemukan titik temu, bertindak baik bagi alam semesta berdasarkan kebenaran universal tanpa mengabaikan kehilangan iman kita sendiri. Itu seharusnya relasi yang terjadi. Bukan bagaimana orang berlomba-lomba untuk menunjukkan yang terbaik. Nah, firman kita yang kita baca saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, itu jugalah yang diharapkan oleh Paulus. Ia menyadari betul posisi jemaat Kristen di Roma yang dijepit dengan rupa-rupa ajaran. Orang mulai saling klaim kebenarannya karena ada orang Yahudi. Ada orang Yahudi beragama Yahudi, orang Yahudi beragama Kristen, ada orang Yunani, gitu ya. Dan mereka orang Yunani ini tidak hidup berdasarkan tradisi-tradisi Yahudi dengan sunat, dengan hukum Taurat dan lain sebagainya. Sehingga seringkali terjadi percekcokan karena orang-orang Yahudi ini menilai orang Yunani ini telah salah berlaku.
mereka tidak patuh terhadap hukum Taurat. Lalu mereka dengan mudah mengatakan bahwa itu bukan orang yang benar. Jadi mulailah terjadi bagaimana orang mengajarkan dan juga menuding orang lain tidak benar berdasarkan tradisinya sebagai keturunan Abraham, klaim kebenaran berdasarkan lahiriah. Paulus pada pasal 9 saudara-saudara memberikan pencerahan bahwa kebenaran bukan diukur berdasarkan prestasi lahiriah manusia, tetapi berdasarkan kebenaran Allah yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan melalui hukum Taurat, tapi bagaimana ajaran Tuhan Yesus itu bagi setiap orang. Nah, pada bagian inilah saudara-saudara yang kita baca saat ini, Paulus mengingatkan betapa pentingnya kebenaran itu sebenarnya bukan cuma sekedar diajarkan, tapi dinyatakan dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam keseharian. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu di dalam ayat 5 tadi dikatakan, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi bukan persoalan ajaran-ajaran dan lahiriah dari pribadi mereka, tapi adalah bagaimana setiap orang dengan latar belakang etnis apapun, suku apapun bisa menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah dalam perilaku dan tutur katanya. Dengan demikian tidak ada lagi persoalan kamu ini orang Yunani, kamu ini orang Yahudi. Karena semua orang dibenarkan di dalam Allah melalui firman-Nya. Itulah yang harus senantiasa dilakukan. Intinya Bapak Ibu Saudara, stop berbicara dan mengklaim kebenaran sendiri, mulailah bangun hubungan baik berdasarkan kebenaran Allah. Utamakan ketika kita mengabarkan kabar baik bukan semata-mata supaya orang itu masuk ke gereja kita menjadi orang Kristen, tapi semata-mata supaya dunia ini semakin sejahtera, orang tahu apa itu makna kasih sesungguhnya, orang tahu apa itu ajaran Yesus Kristus sesungguhnya melalui perilaku dan juga pelayanan kesaksian yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Maka yang pertama-tama kita bisa lakukan saudara-saudara, berhati-hatilah saat berkata-kata, apalagi mengklaim segala sesuatu sebagai kebenaran pribadinya. Jangan merasa hanya benar sendiri. Kita kan sudah punya pengalaman bagaimana awal-awal pandemi ada begitu banyak berita hoax bertebaran di media sosial, di WhatsApp, di Facebook, dan di mana-mana. Orang asal share saja tapi ternyata itu adalah hoax, ada berita yang tidak benar dan itu membuat kekhawatiran dan itu tidak benar. Dan inilah yang harus kita hati-hati, betapa kita belajar. Karena tadi firman Tuhan bukan hanya perilaku tapi tutur kata juga harus diperhatikan. Maka dalam bertutur kata mari kita berhati-hati. Terutama dalam pesan-pesan di WhatsApp, membuat status. Karena apa? Orang yang baca itu kan punya kondisi yang berbeda dengan kita. Dia tidak bisa melihat wajah kita, dia tidak tahu kondisinya. Sehingga bisa interpretasi begitu banyak dan itu menghasilkan bagaimana kesalahpahaman satu dengan yang lain. Jadi yang pertama-tama kalau kita berbicara, berdiskusi juga dengan berbagai macam orang dengan latar belakang, berhati-hatilah dalam bertutur kata saudara-saudara. Kalau mau bertutur kata yang baik, bisa dimulai dengan membiasakan tanya pendapat atau perasaan orang lain dulu sebelum menilai. Saya selalu menggambarkan begini. Kalau seorang anak misalnya gitu ya, dalam kasus tertentu dia mungkin melakukan kesalahan, lebih enak mana kalau kita ngomong kamu ini anak nakal, atau kita bisa dengan mengganti dengan bahasa perasaan, kita tanya gitu ya, kamu kenapa berbuat seperti itu? Mama kecewa karena kamu berbuat begini. Mana yang lebih enak untuk didengar? Bukankah lebih baik bertanya terlebih dahulu? Bukankah lebih enak kalau kita bertanya pendapat? Kalau anak nakal lalu melakukan kesalahan, gitu ya, kita tanya, kamu maunya seperti apa? Menurut kamu supaya kita bisa menyelesaikan persoalan ini bagaimana? Begitu juga dengan relasi suami istri, begitu juga dengan relasi lintas iman dalam kehidupan kita. Bertanyalah, karena itu paling penting untuk membuat kita tidak salah paham satu dengan yang lain.
Contohnya saja saudara-saudara, kemarin dalam kunjungan jemaat yang kami lakukan, ada salah satu perbincangan tentang bagaimana pengalaman berjumpa dengan orang-orang di timur Indonesia. Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita misalnya melihat media, lalu juga stereotip-stereotip yang muncul, mungkin anggota jemaat kita juga banyak yang dari orang timur gitu ya. Seringkali media massa memperlihatkan bahwa orang timur itu kasar, ya kan? Galak, gitu ya, serem, menakutkan. Tapi kalau kita ternyata ikut gitu ya, atau mungkin berjumpa dengan orang seperti itu, dengan orang-orang di sebelah timur, dan saya juga dulu punya pengalaman pergi ke Kupang di NTT, ternyata orangnya lembut, ternyata orangnya juga baik, suka guyonan, gitu ya. Mereka juga suka berdansa, sama ya kalau di sini mungkin dangdutan, di sana suka sama dengan dansa dan lain sebagainya. Artinya kalau kita melakukan pengenalan dengan orang-orang dengan berbagai macam latar belakang, maka kita bisa melihat secara jelas, bukan berdasarkan stereotip, sehingga kita tahu seperti apa kondisi seseorang dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang terjadi kalau kita membuka diri untuk mengenal orang lain yang berbeda dengan kita. Dengan jalan itu kebenaran Allah sudah ada dalam diri kita dengan perilaku yang tidak mendiskriminasi namun saling mengasihi. Kita juga semua tahu saudara-saudara yang berikutnya bahwa media misalnya memotret agama tertentu dengan identitas terorisme. Berita-berita yang dimunculkan selalu agama ini selalu identik dengan terorisme. Dan itu terjadi di negara-negara barat, bagaimana selalu mereka mengidentikan satu agama tertentu dengan kehidupan terorisme. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau kita tidak belajar mengenal pengalaman orang lain, kita tidak belajar untuk menerima orang lain, berdiskusi, berdialog dengan mereka. Gereja GKP adalah salah satu yang mungkin termasuk terdepan dalam untuk melakukan lintas iman misalnya. Setiap tahun diberikan ada kegiatan Youth Interfaith Camp. Ternyata orang dengan berbagai macam agama tertentu tidak seperti yang mereka bayangkan di media-media. Itu dalam soal agama. Belum lagi soal juga identitas gender seseorang. Di media Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu kalau nonton sinetron, kalau Bapak Ibu suka nonton sinetron, kita bisa melihat misalnya orang yang disebut dengan gay, orang yang disebut dengan transgender, selalu diidentikan sebagai perempuan atau mereka gender yang suka dengan pekerjaan seksual, yang punya penyakit kelamin. Tapi apakah kenyataannya benar seperti itu? Tidak. Bapak Ibu kenal dengan yang namanya Dorce Gamalama, yang baru beberapa waktu yang lalu beliau meninggal. Dorce Gamalama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya ingat waktu saya SMP, SMA selalu mengisi layar kaca. Dia adalah seorang transpuan. Tapi apakah dia bekerja sebagai pekerja seks komersial? Tidak. Apakah dia adalah pribadi yang buruk? Tidak. Boleh saya katakan mungkin dia jauh lebih baik daripada kita. Karena apa? Ada begitu banyak anak yatim piatu yang dia pelihara dengan luar biasa. Dia sangat suka berderma. Dia sangat bisa memotivasi orang dengan acaranya Dorce Show yang dulu kita bisa tonton dan saksikan. Seorang transpuan, dia justru bisa berkarya dengan luar biasa. Dan kalau mungkin saudara-saudara juga kenal, ada seorang yang bernama Bunda Mayora di NTT. Dia adalah mantan bruder Katolik. Lalu dia memutuskan untuk menjadi seorang transpuan. Tapi dia bekerja sebagai apa? Dia bekerja saudara-saudara sebagai anggota Badan Pengawas Desa, anggota BPD. Dia memberdayakan para perempuan-perempuan, orang-orang, mama-mama di sana untuk berkarya dengan luar biasa. Ini yang harus kita capai Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana seharusnya gereja membuka diri, inklusif terhadap agama apapun, terhadap orang dengan etnis apapun, terhadap orang dengan keragaman gender apapun, sehingga di dalamnya kita bersama-sama berdialog, kita bisa sama-sama menyatakan kebenaran Allah dengan sama-sama melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka cobalah membangun relasi lintas iman dan relasi lintas latar belakang yang semakin kuat Bapak Ibu Saudara.
Jangan melulu gereja kita hanya berbicara tentang kegiatan di dalam internal, tapi belajarlah punya kegiatan lintas iman. Belajarlah untuk mengenal orang-orang dengan berbagai latar belakang, untuk kita bisa menyatakan bukan utamanya supaya mereka bertobat lalu menjadi agama Kristen, tidak, tapi supaya kasih Tuhan dinyatakan, kesejahteraan bagi setiap umat manusia, bahkan bagi alam semesta bisa dinyatakan dalam kehidupan bersama. Jadi kita tidak sekedar berdebat tentang kebenaran, tapi kita membangun nilai-nilai kebenaran itu, kasih, penerimaan, keterbukaan satu dengan yang lain. Ingatlah pesan Mahatma Gandhi yang pernah berkata, Bapak Ibu Saudara, seperti lebah mengumpulkan madu dari berbagai bunga, orang yang bijak menerima esensi dari berbagai kitab suci lain dan melihat hanya kebaikan dalam semua agama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Natural Voice. Kami persilahkan. Pandang ke depan, janganlah
dengan bersorak. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama gereja dari segala abad dan tempat yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang di rumah maupun di gedung gereja. Saya minta waktunya sebentar untuk wata jemaat 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Pendeta Johannes Simanjuntak SSI. Terima kasih Pak. Untuk prokantor, pemain musik, LCD, dan pengisi puji-pujian. Apabila Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi anggota majelis jemaat selesai ibadah. Bidang peribadahan dan pembinaan, kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan secara online via Zoom pada hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 19.30. Pelayan firman Penetua Kemal Arif Kayum, pelayan liturgi Penetua Sarah Amalia Bangun. Mohon setiap anggota jemaat dapat menghadiri setiap ibadah KRT tersebut. Sebelum mulai ibadah KRT akan ada bincang-bincang dengan kaum lansia GKP Keramat yang dimulai pada pukul 19.00. Oleh karenanya kaum lansia GKP Keramat dapat berpartisipasi dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Kebaktian anak sekolah minggu online. Ibadah anak sekolah minggu secara online via Zoom dilaksanakan pada hari ini, Minggu 6 Maret 2022 pukul 19.30. Untuk persiapan pengajaran sekolah minggu akan dilakukan secara Zoom pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 19.00, dilayani oleh Pendeta Johannes Simanjuntak SSI. Kebaktian kaum perempuan akan dilaksanakan secara online via Zoom hari Rabu 9 Maret tahun 2022 jam 19.00. Pelayan firman Pendeta Johannes Simanjuntak SSI. Untuk kebaktian kaum pria akan dilaksanakan secara online via Zoom pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 19.00. Pelayan firman Pendeta Johannes Simanjuntak SSI, pelayan liturgi Penetua Antoni Selopati Pelohi. Pemberitahuan pemilihan komisi-komisi GKP Keramat periode 2022 sampai 2024. Sehubungan kesediaan Bapak Ibu sebagai calon pengurus komisi, maka mohon dapat mengisi formulir kesediaan yang sudah disediakan dan mengembalikannya ke sekretariat. Kebaktian peneguhan pengurus komisi-komisi GKP Keramat periode 2022-2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Maret pukul 7.00 di GKP Keramat. Nama-nama calon tertera di wata cetak. Informasi vaksinasi booster.
pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan PGIW Jakarta dan GKP Tanjung Barat mengadakan program kolaborasi vaksinasi rumah ibadah. Untuk itu BP Klasis GKP Wilayah Jakarta mengapresiasi GKP Tanjung Barat yang sigap membuka rumahnya untuk menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi lanjutan booster. Adapun program vaksinasi booster akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 8.00 sampai jam 12.00 bertempat GKP Tanjung Barat, Jalan Muara nomor 1 Tanjung Barat. Syarat penerima berusia 18 tahun ke atas, untuk umum telah menerima vaksin kedua minimal 6 bulan dan untuk lansia telah menerima vaksin kedua minimal 3 bulan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Penetua Elma A. Alphonse dan Penetua Joko. Bidang keesaan dan kesaksian, mohon dukungan doa bagi saudara-saudara kita yang sakit dan pergumulan dan para lansia. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai 12 Maret 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nats terambil dari Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Watak kedua, anggota jemaat yang baru. Majelis Jemaat GKP Keramat telah menerima surat permohonan menjadi anggota jemaat GKP Keramat dari Bapak Pendeta Johannes Simanjuntak SSI yang beramat di Jalan PU Blok Rehobot, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Kroyak, Kabupaten Indramayu, sehubungan dengan Bapak Pendeta Johannes Simanjuntak SSI telah menjadi pendeta jemaat GKP Keramat. Bidang sarana dan dana, rapat anggota SIDI Jemaat tahun 2022 akan dilaksanakan rapat anggota SIDI Jemaat pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 9.00 bertempat di Gedung Gereja GKP Keramat. Rapat anggota SIDI sebagai forum komunikasi dalam memahami pergumulan jemaat dan bersama meningkatkan komitmen dan peran serta jemaat. Mohon kehadiran anggota SIDI Jemaat. Majelis Jemaat mengundang komisi-komisi hadir sebagai narasumber program komisi. Untuk bahan rapat anggota SIDI dapat diambil setelah ibadah minggu di ruang sekretariat. Rapat kerja Klasis GKP Wilayah Jakarta tahun 2022. BP Klasis GKP Wilayah Jakarta akan menyelenggarakan rapat kerja Klasis GKP Wilayah Jakarta dan sebagai tuan rumah dari GKP Jemaat Tangerang. Rakersis tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 8 sampai jam 17.00 bertempat di Gedung Headline Center Karawaci. Putusan GKP Keramat Pendeta Johannes Simanjuntak SSI, Penetua Kemal Arif Kayum, dan Penetua Filipus Bartolomeus Wahongan. Rapat kerja Majelis Sinode GKP. Sehubungan dengan adanya hal yang perlu dibicarakan bersama berkaitan dengan ketentuan dalam TG dan PPTG GKP tentang peneguhan penetua yang terpilih menjadi Majelis Sinode GKP, maka Majelis Sinode akan mengadakan rapat kerja Majelis Sinode GKP yang akan dilaksanakan secara daring pada hari Rabu 9 Maret pukul 10.00 sampai 14.00 melalui Zoom link meeting. Lowongan supir gereja, diberitahukan kepada jemaat bahwa dibuka lowongan pekerjaan untuk supir gereja. Bagi jemaat yang berminat dapat menghubungi majelis jemaat. Untuk Wata Keuangan dapat Bapak Ibu lihat di Wata Ceak. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik memelihara kehidupan kami, sehingga kami bersama-sama telah dimampukan untuk bisa berbakti pada minggu pagi hari ini, menaikkan pujian kami, rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan sebagai rasa kebergantungan kami kepada Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa, biarlah Tuhan mendengarkan setiap apa yang menjadi harapan, permohonan, doa kami ya Bapa. Tuhan berkatilah secara khusus kehidupan bangsa dan negara kami. Biar Engkau memberkati pemerintah kami, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, dalam peranan mereka masing-masing. Biar Tuhan tolong supaya setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil, kiranya semua boleh menjadi hal yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Tuhan berkatilah pemerintah kami. Secara khusus Tuhan di tengah-tengah dalam proses untuk pemulihan dari pasca pandemi COVID-19, kami bersyukur Tuhan ada begitu banyak pemulihan terjadi. Ada begitu banyak anggota jemaat kami dan orang-orang di luar sana yang juga sembuh dari penyakit COVID-19. Dan kiranya Tuhan tolong agar bangsa ini dengan harapan agar pandemi berubah jadi endemi dapat tercapai dengan baik. Biar Engkau senantiasa mengikut sertakan kami dalam tugas kami bersama untuk bisa menjaga protokol kesehatan, untuk bisa bersama-sama memerangi pandemi dengan kiranya kami dimampukan untuk menjaga kesehatan kami dengan baik ya Bapa. Dalam proses vaksinasi yang terus berjalan di berbagai tempat, biarlah Tuhan berkati agar semua proses vaksinasi itu dapat berjalan dengan baik, menolong bangsa kami untuk berpulih dari segala keadaan. Sehingga harapan kami juga Tuhan, agar Engkau memulihkan setiap keadaan ekonomi, setiap keadaan kehidupan kami bersama. Kami yang mengalami kesulitan karena pekerjaan kami mengalami kemunduran, atau kami yang kesulitan mencari pekerjaan, biar Tuhan tolong kami untuk bisa memiliki pekerjaan yang baru, yang baik, dan usaha-usaha yang kami kerjakan boleh kembali bangkit dan mencukupkan kebutuhan di dalam kehidupan kami, bahkan berkelebihan di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, GKP Jemaat Keramat tempat ini. Berkatilah Tuhan segala program-program kerja, segala apa yang kami rencanakan ke depan, terlebih di tahun program yang baru. Biar Engkau tolong agar program-program itu dapat terlaksana dengan baik. Tuhan berkati juga untuk setiap komisi-komisi yang akan diteguhkan nanti. Biar Tuhan mantapkan langkah pelayanan kami bersama untuk bisa mengembangkan jemaat kami menjadi gereja bagi sesama. Dan kami juga senantiasa teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, pemulihan, dan sakit. Kiranya Tuhan melawat secara khusus Ibu Partiwi Legio, Ibu Surtinah Jiun, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Jakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Mumak Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta KNH Siregar, Bapak Ferry Rikin, Ibu Aura Manalu, Ibu Riamin Manalu. Tuhan, lawatlah mereka, pulihkan keadaan mereka, topanglah keadaan mereka, sehingga mereka senantiasa percaya bahwa Tuhan selalu ada buat mereka dalam kondisi-kondisi sulit mereka, dalam kelemahan tubuh yang mereka hadapi. Biarlah perawatan cinta kasih yang diberikan oleh orang-orang terdekat, kiranya itu memberikan semangat akan kesembuhan di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam pekan ini berulang tahun. Biarlah pertambahan usia yang boleh mereka miliki senantiasa menjadikan mereka untuk semakin mengandalkan Tuhan di usia mereka yang baru. Segala mimpi, cita-cita dan harapan ke depan boleh terlaksana dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di pertambahan usia baru mereka ini ya Tuhan. Kami sungguh serahkan saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Inilah Tuhan harapan permohonan kami, bahkan yang tidak dapat kami katakan satu demi satu. Biarlah Engkau yang mengerti setiap apa yang ada di dalam hati kami, dalam lubuk diri kami. Biarlah segala sesuatu terjadi bukan atas kehendak kami, tapi kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Doa yang jadi pada sempurna ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa syukur kita, saatnya kita akan memberi persembahan syukur pada pagi hari ini. Dengarlah nas persembahan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang diguncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan kuukur kepadamu. Persembahan syukur kita pada pagi hari ini ada 2 amplop. Bapak Ibu yang di gereja bisa mengantarkan di kotak yang telah tersedia di bagian depan. Pujian PKJ 209, 1 dan 2 akan dinyanyikan. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Kita kembali ke bait yang pertama ya. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Dengan sikap berdiri, kita akan membawa 2 persembahan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur, kami telah menghimpun persembahan dan membawanya ke hadapan-Mu Tuhan yang Maha Kasih. Kiranya melalui hikmat Tuhan,
pelayanan gereja dalam merayakan kebenaran di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih dalam posisi berdiri Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pergilah dan nyatakanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar hari ini, yaitu untuk bersama-sama mewujudkan kebenaran bersama warga lintas iman dengan orang berbagai latar belakang apapun. Biarlah kita mengutamakan untuk menyatakan kebenaran terlebih daripada segalanya. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 405. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah akan menyokong dan memberimu damai sejahtera. Kiranya pengorbanan Kristus selalu meneguhkan imanmu, dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntunmu untuk hidup dalam kesetiaan kini dan selamanya. Hosiana. Amin. Hosiana, 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 amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Prapaskah pertama. Tuhan Yesus memberkati.